Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yunianto Wiji Pamungkas dari kelas 10 absen 36. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Sentral, mulai dari fungsi, tugas, dan peran Bank Sentral, serta semua hal mengenai Bank Sentral. Terutamanya Bank Sentral yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan. Yang pertama adalah pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga atau instansi negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran sah, yaitu uang, serta bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang kedua adalah fungsi Bank Sentral. Bank Sentral memiliki beberapa fungsi bagi negaranya, diantaranya sebagai berikut. 1. Melancarkan lalu lintas pembayaran. 2. Memelihara cadangan devisa negara. 3. Mengawasi kredit. 4. Mengawasi bank umum di negara tersebut. 5. Sebagai lender of the last resort. Kemudian yang ketiga adalah tugas Bank Sentral. Sebagai lembaga atau instansi keuangan milik negara, Bank Sentral memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di negara tersebut. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di negara tersebut. 3. Membuat dan mengeluarkan atau mengedarkan alat pembayaran yaitu uang yang sah bagi negara tersebut. 4. Mengawasi sistem perbankan di negara tersebut agar sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral. Yang keempat adalah peran Bank Sentral. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Bank Sentral memiliki peran penting bagi negara. Di antaranya, 1. Mencetak dan mengedarkan alat pembayaran, yaitu uang bagi negara tersebut. 2. Penyedia fasilitas sistem pembayaran, mengatur serta menjaga kelancarannya. 3. Menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. 4. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat melalui pengawasan dan regulasi yang ditetapkan. 5. Sebagai lender of the last resort. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, mulai dari fungsi, peran, dan tugas Bank Sentral adalah sebagai lender of the last resort. Nah, apa sih lender of the last resort itu? Lender of the last resort adalah pemberian fasilitas pinjaman sementara dari pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Pemberian fasilitas ini harus didukung dengan jaminan atau kolateral yang cukup dan berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas moneter. Sedangkan untuk likuiditas itu sendiri adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Setelah membahas Bank Sentral secara umum, kita akan membahas Bank Sentral yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Semua tentang Bank Indonesia, mulai dari tujuan dan tugasnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama adalah status dan kedudukan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah, kecuali hal-hal yang sudah ditegaskan dalam undang-undang ini. Yang kedua, tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu memelihara kestabilan nilai uang rupiah di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah pemenang Bank Indonesia. Demi menjalankan tugasnya sebagai bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. Di antaranya adalah wewenang atas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan cara menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi dan pengendalian moneter dengan cara seperti operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, serta melaksanakan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa negara. Kemudian, wewenang atas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasanya untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang terakhir, wewenang atas mengatur dan mengawasi bank.
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sekian, dan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.